Yang terakhir semalam kita bahas sampai mana? Penyebab pemanasan global, ya kan? Karena apa? Siapa masih ingat? Penyebab pemanasan global karena aktivitas manusia yang menghasilkan apa? Banyak gas-gas, ya kan? Pemanasan global kan karena berlebihan gas yang terperangkap di atmosfer. Makanya kemarin kita belajar tentang lapisan atmosfer. Nih, para peneliti juga percaya kalau penyebab pemanasan global karena apa? Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Ya. Kalau misalnya yang kemarin CO2 zaman dahulu itu sekitar 1 juta, sekarang udah 50 juta misalnya. Kebanyakan kan? Makanya terjadi pemanasan global. Nih, di atmosfer mengandung gas-gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen. Dengan demikian, atmosfer itu sangat penting bagi kehidupan di bumi. Seperti rumah kaca yang menyelimuti bumi. Bagusnya dia membuat bumi itu tetap hangat. Kalau tidak ada, bumi akan suhunya sampai minus 18 derajat. Nggak akan ada kehidupan. Ditutupi oleh salju. Sangat dingin, ya kan? Selain menyediakan udara pernapasan bagi makhluk hidup, atmosfer juga melindungi bumi dari sinar matahari, sinar ultraviolet. Atmosfer juga sebagai pengatur suhu bumi sehingga suhu bumi sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Oke? Kita masuk sekarang ke yang efek rumah kaca. Oke, sebelumnya Miss mau kasih dulu lah video. Tapi bahasa Inggris, nggak apa-apa kan? Tunggu dulu. Bentar ya. Share sound. Mana share sound? Share sound dulu. Loh, videonya mana? Tadi udah Miss buka. Tunggu ya, Miss buka dulu videonya. What is the greenhouse? Udah kelihatan yang di rumah? Sudah bisa lihat slide-nya? Yang di rumah? Christopher, sudah? Sudah, Miss, sudah. Oke. Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. Saat matahari bersinar, katanya sinarnya kan dikirim masuk ke bumi. Saat matahari turun atau sudah tenggelam, panasnya itu tetap di dalam ini, atmosfer ini. Dia saat suhu bumi menjadi dingin, suhu lingkungannya dingin, nah panasnya akan keluar. Makanya bumi tetap hangat. Tuh. Releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases.
Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate, and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA Climate Kids. Oke. Itu seperti gambarannya, ya. Tuh. Dari yang Miss jelaskan, itu hanya gambarannya. Jadi kamu tadi lihat videonya, ingat yang Miss jelaskan. Oke, ini dia. Kira-kira seperti ini. Ya, efek rumah kaca. Kita masuk ke efek rumah kaca dan penyebabnya. Di halaman 111, efek rumah kaca pertama kali ditemukan siapa? Joseph Fourier pada 1824. Udah lama sekali ya, efek rumah kaca. Kenapa, Hugo? Siapa bilang belum canggih? Siapa yang bilang belum canggih? Peneliti-peneliti zaman dahulu udah banyak sekali melakukan penelitian. Tahun 18, tahun 1600, tahun 1000 juga udah banyak. Ya, efek rumah kaca apa? Adalah proses alami atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca itu proses alami dari atmosfer kita menghangatkan planet. Tadi yang videonya kamu lihat, walaupun malam hari di saat matahari sudah tidak menyinari bumi lagi separuh, kan kamu belajar nggak gerhana matahari, bagaimana bagian bumi sebelah mana yang siang, bagian bumi sebelah mana yang malam. Nah, bagian bumi yang tidak kena sinar matahari kenapa bisa tetap hangat? Ya karena efek rumah kaca, ya kan? Kan matahari nih, bumi berotasi kan? Berevolusi mengelilingi matahari. Nih. Jadi saat siang, sinar matahari ini bagian bumi sebelah kiri lah kita bilang. Bagian bumi sebelah kiri kena matahari. Nah, di sini jelas hangat. Nah, yang sebelah sini kan nggak kena sinar matahari. Ini kan malam hari ya kan? Nah, pada saat malam hari kenapa yang sebelah sini tetap hangat? Karena itu efek rumah kaca. Proses alami dari atmosfer kita menghangatkan planet. Ya. Saat suhu bumi, saat di lingkungannya itu dingin, nanti panasnya akan keluar dan menghangatkan bumi. Yang tadi. Oke? Jadi bagus nggak efek rumah kaca? Bagus. Segala sesuatu, kembali lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu yang tidak bagus. Efek rumah kaca dibuat manusia. Efek rumah kaca memang ada, hanya pertama sekali ditemukan oleh Joseph. Ya bumi ini ada, efek rumah kaca ada. Itu kan hanya sebutan aja yang disebut oleh manusia, ya kan? Ya kan atmosfer memang udah ada, bumi ada, atmosfer ada kan? Cuman dipelajari oleh manusia, ditemukan dan diberikan nama oleh manusia pertama kali oleh si Joseph Fourier ini pada 1824. Nih, ayo. Yang tadi Miss katakan, giliran kamu dulu yang menjelaskan. Efek rumah kaca. Ya, siapa mau pertama sekali? Nih Miss kasih gambarnya.
Yang mau, coba yang mau. Yang bersedia. Menjelaskan loh Hugo. Bersedia apa? Bersedia pulang? Kan enggak lah. Yuk, siapa yang mau menjelaskan efek rumah kaca? Ya? Jelaskan gimana proses efek rumah kaca, terserah penyebabnya, terus mau ke yang pemanasan globalnya boleh, mau yang efek rumah kaca yang sebelum terjadi berlebihan pun boleh, terserah apapun yang mau kamu jelaskan. Penyebabnya boleh. Siapa yang pertama mau? Hugo. Ya, kuat suaranya ya Hugo. Jangan baca aja lah dari buku, Miss juga bisa kok. Coba ke depan. Tunjuk apa dia, yang mana? Yuk, maju. Ibaratnya, iya. Kan ini efek rumah kaca. Anggap yang di dalamnya ini adalah bumi. Ya kan, atmosfer itu ya rumah kacanya. Ya, jelaskan. Ya, maju, Hugo. Iya, nggak apa-apa, tunjuk aja. Sambil kamu ucapkan yang mana dia. Ya. Mana? Ya, bawa bukunya. Kamu bisa bawa. Iya, jelaskan. Ya. Mana atap kacanya? Jadi sinar mataharinya kemana? Sinar mataharinya masuk ke dalam, terus? Yang mana yang diserap? Terus? Karena apa? Radiasi panas mataharinya tetap di dalam ya? Sebagiannya menembus kaca keluar. Terus sebagiannya lagi kemana? Sebagiannya lagi tadi tidak dapat menembus atap kaca, ya kan? Dia mau keluar tapi nggak bisa keluar. Oke, Hugo, tepuk tangan dulu sama teman. Hah? Dapat tambahan nilai? Iya, Hugo dapat. Miss saja yang tahu. Yuk, yang di rumah. Tunggu dulu, kan ini gilirannya Miss yang nanya. Yuk, yang di rumah nggak ada yang mau. Hugo udah mau. Atau mau yang ini, jelaskan boleh. Siapa? Yang di rumah dulu gantian. Sekali yang di sekolah, lalu yang di rumah. Siapa yang di rumah? Ini yang di sekolah. Separuh udah angkat tangan. Yang di rumah nggak ada yang mau. Michelle, Adriel, Gilbert, Chan. Bagian dari sinar matahari. Ada yang ultramerah, ada UV, UVA, UVB, kan pernah dengar kan? Yaitu sinar matahari. Jelaskan kamu sendiri. Mau dari slide juga boleh. Ayo, nggak ada yang di rumah. Kalau nggak ada Miss yang tunjuk ya. Kalau ada Miss tunjuk harus. Ya, Pinky, mana Pinky? Mana Pinky? Coba. Iya, Miss. Gantian dengar temannya. Eh. Gantian dengar temannya. Pinky sekarang. Ya. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Pertama kali efek rumah kaca ditemukan oleh Joseph Forel pada tahun 1824.
Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Oke, good. Lanjut. Udah, Pinky, sampai situ? Oke, Iya, Miss. good ya. Si Pinky tadi menjelaskan dia dari si penemu awal rumah kaca. Boleh. Kan nggak Miss batasi kan yang mana yang mau dibahas. Oke, lanjut lagi. Siapa mau? Si Joshua. Yuk, Joshua yang ini kan? Boleh. Yang inilah, jelaskan. Iya, nggak apa-apa, ini aja. Dengar temannya. Sekarang giliran Joshua. Yuk. Udah, nggak usah protes. Biar aja suka dia. Troposfer. No. Nah, terus? Udah itu aja. Miss mau kasih lihat kamu ke teman yang di rumah. Oke, good. Si Joshua menerangkannya sampai ke bumi itu punya atmosfer berlapis-lapis. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, sama termosfer katanya. Jadi kata si Joshua, sinar matahari itu nggak langsung masuk ke bumi, tapi disaring lagi di atmosfer kita. Ya, di mana sinar UV itu disaring supaya tidak langsung kena ke bumi? Rumah kaca. Nih, radiasi UV di mana? Lapisan stratosfer, ya kan? Lapisan stratosfer. Nah, supaya melindungi makhluk hidup di bumi. Sinar matahari itu nggak bisa langsung kena ke kita. Bisa membuat kita itu langsung punah. Ya. Yuk, siapa lagi yang di rumah? Oke, Joshua. Good. Hugo, Pinky, yang di rumah siapa mau? Kaila, yuk, Kaila. Masa harus Miss tunjuk? Yang di sekolah ini udah angkat tangan semua nih. Yuk, gantian. Hailey, Michelle Catalina. Gak ada yang angkat tangan. Berwin Mikael, yuk, Berwin. Efek rumah kaca pertama kali ditemukan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Efek rumah kaca ini adalah proses alami atmosfer yang menghangatkan planet. Tetapi jika gas di atmosfer sangatlah banyak, gas tersebut dapat mengurung cahaya matahari di dalam suatu planet sehingga sebuah planet itu menjadi sangat panas, Miss. Itu aja.
Ya, Berwin. Ya, Miss. Oke, good. Very good, very good. Siapa lagi mau? Yang di sekolah gantian. Siapa yang di sekolah? Siapa tadi? Jessica Jen atau Clarissa? Ya, Clarissa. Ayo. Habis waktu nggak ada kesempatan loh. Ayo. Sabar ya, yang di rumah ya, gantian yang di sekolah. Ini kan ada direksi mata Kesini itu apa? rumah kaca. Berarti di rumah. Sinar matahari turun ke rumah kaca. Dalam sininya apa? Bumi kok. Ini sayuran. Ya seolah-olah kan, Miss tampilkan ini gambar, namanya juga efek rumah kaca. Jadi seolah-olah yang di dalam rumah kaca itu adalah bumi, gitu. Sulit, ininya pendek. Jangan. Ini aku lagi bingung. Nah, terus bumi itu dilindungi oleh Nih, lihat temennya. Kelihatan nggak? Ya, ribet ya. Nih, lihat. Ya, serius. Ini kamu diliput di Zoom. Ya. Ini dari ini dilapisin oleh lapisan agar Terus ini lapisannya itu di atas kaca. radiasinya bisa menembus lapisan ozon ya. Terus Suhu udaranya dari pasangan arus panas kena radiasi dari matahari yang masuk. oke. Sinar matahari membuat bumi menjadi hangat ya, karena radiasi sinarnya. Terus yang membuat bumi itu sekarang makin panas kenapa? Aktivitas manusia yang membuat bumi itu semakin panas dan Jadi sinarnya gimana? aktivitas manusia sinar UV atau sinar ultraviolet. Udah kayak gitu aja nih. Jadi kenapa bumi semakin panas? Karena gas-gas itu terperangkap di atap itu kan, sehingga sinar matahari yang kuat, sebagian radiasi yang dapat menembus atap kaca itu jadi tidak bisa menembus atap kaca karena semakin banyak gas di situ. Oke? Yang di rumah dengar? Yang satu lagi. Oh iya. Yuk, siapa yang di rumah mau? Bisa ini. Yang di rumah siapa yang mau? Tinggal 7 menit lagi waktunya. Siapa yang mau? Ayo Adriel, Gilbert, Eni, Kaila. Yang perempuan ya mana? Michelle Catalina, Ananda, Michelle Catalina,
Kenapa Michelle nggak bisa? Kayla? Adriel, yuk Adriel yuk. Sebagian besar energi dari sinar matahari yang menyinari bumi adalah radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Jika cahaya ini mengenai permukaan bumi, akan berubah menjadi energi panas dan akan menghancurkan bumi. 25% dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan dan partikel di atmosfer. 25% diserap oleh awan, 45% diserap oleh permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu di permukaan bumi dapat mencapai -8 derajat Celcius, yang tidak mendukung kehidupan sebagian besar makhluk hidup. Akan tetapi, efek rumah kaca yang berlebihan juga berbahaya bagi kehidupan di bumi. Peningkatan efek rumah kaca ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Oke. Good, Adriel. Adriel juga terangkan yang di buku kita. Apa itu? 25% sinar cahaya matahari itu bagaimana? Nih, dipantulkan ke angkasa. 25%-nya diserap oleh awan, terus 45%-nya diserap oleh permukaan bumi dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Ya. Siapa masih ada yang mau? Jessica Jen. Ya, boleh Jessica Jen. Yo, cepat ke depan. Nih. Yang mana slide yang mana yang mau? Yang ini nggak mau? Ini? Yang mana? Ini? Beda. Ayo. Ini radiasi matahari masuk ke mengenai bumi. Ya, terus? Terus diserap oleh atmosfer, diradiasikan kembali ke permukaan. Terus diserap oleh atmosfer dan dipantulkan ke luar angkasa. Stage ya kan dikembalikan ke luar angkasa. Ada sinar matahari yang dia dikembalikan langsung, tidak diserap ke bumi. Terus diradiasikan kembali ke luar angkasa dan diradiasikan kembali ke permukaan bumi. Terus diradiasikan, bukan diradiasikan bahasanya. Absorbed by atmosphere, diserap oleh atmosfer. Ya kan? Terus gimana lagi? Yang menyebabkan bumi menjadi lebih panas karena apa? Terus gas-gasnya gimana? Itu jelaskan dari situ. Gas-gasnya itu kan terperangkap di sini. Jadi mau keluar, mau dikeluarkan, mau dikeluarkan, maka bisa. Bisa ya kan? Jadi Tadi yang pakai itu tuh gasnya. Oke, thank you Jessica Jen. Yang belum. Oke, waktunya sudah habis. Hari ini kita udah belajar. Ya, hari ini belajar tentang efek rumah kaca dan penyebabnya. Jadi udah tahu ya.
Gimana proses terjadinya efek rumah kaca atau peningkatan dari greenhouse effect. Oke? Ya, yang tadi udah mau menjelaskan, terima kasih. Pasti dapat tambahan nilai, ya kan? Oke, Miss absen ya. Oke, bye.